Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer, di sini saya akan membuat video penjelasan presentasi terkait dari modul 1 dan juga modul 2, yang dimana dia ini mengenai implementasi dan konsep OSPF berdasarkan modul 1 dan 2. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari konsep dasar OSPF hingga bagaimana proses konfigurasi dan penerapannya. Harapannya di sini setelah melihat video presentasi pada kali ini, kita bisa memahami tidak hanya teori tetapi juga bagaimana OSPF ini digunakan dalam praktik jaringan. Jadi kita beralih ke slide. Oke. Tujuan dari presentasi kali ini, pertama kita akan diharapkan mampu memahami konsep dasar dari OSPF sendiri sebagai salah satu protokol routing dinamis. Kedua, kita dapat menjelaskan bagaimana cara kerja OSPF dalam menentukan jalur terbaik di dalam jaringan. Lalu ketiga, kita juga memahami bagaimana proses konfigurasi OSPF dilakukan pada router. Dan terakhir di sini kita bisa menghubungkan teori yang dipelajari dengan implementasi langsung dalam praktikum, sehingga pemahamannya menjadi lebih menyeluruh. Nah, masuk pada pengertian OSPF ya. OSPF atau Open Shortest Path First merupakan salah satu protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik secara otomatis dalam suatu jaringan. Berbeda dengan routing statik yang harus dikonfigurasi secara manual, OSPF ini itu dapat menyesuaikan jalur ketika terjadi perubahan jaringan. Nah, OSPF menggunakan metode link state di mana setiap router itu memiliki informasi lengkap mengenai topologi jaringan. Karena kemampuannya ini, OSPF itu dapat digunakan pada jaringan berskala menengah hingga besar yang membutuhkan efisiensi dan keandalan. Sini ada dynamic routing ya, ini protokol standar terbuka yang beradaptasi dengan perubahan rute secara otomatis. Lalu tadi ada VC link state-nya, karena dia ini memiliki peta topologi yang utuh. Dia ini tidak sekedar mengandalkan informasi tetangga. Lalu terakhir di sini, OSPF itu dia ini skalabilitasnya tinggi, dirancang untuk jaringan kelas menengah hingga enterprise berskala masif. Masuk ke konsep dasar OSPF. Konsep dasar dari OSPF itu adalah setiap router itu memiliki gambaran atau peta dari keseluruhan jaringan. Nah, dengan adanya peta ini, router itu dapat menentukan jalur terbaik untuk mengirim data. Penentuan jalur ini, teman-teman, itu dia ini didasarkan pada nilai yang disebut dengan cost ya, atau metrik. Di mana jalur dengan nilai cost itu paling kecil akan dipilih sebagai jalur terbaik. Selain itu, OSPF juga bersifat adaptif, artinya dia ini dapat menyesuaikan secara otomatis jika terjadi perubahan dalam jaringan, seperti putusnya koneksi atau penambahan router baru. Jadi ini secara singkatnya ya, dia peta jaringan kognitif. Setiap router itu menyimpan link state database. Lalu tadi ada cost ya, dia ini pemilihan jalur mutlak didasarkan pada kapasitas bandwidth. Lalu jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra untuk rute tercepat tanpa loop dan sangat adaptif ya. Konsep dasarnya itu merespon instan terhadap perubahan topologi
Nah, jadi bandwidth tinggi itu cost rendah. Ini jalur yang dipilih. Kalau bandwidth rendah itu cost tinggi. Jadi dia memilih jalur bandwidth tinggi yang mana costnya rendah. Nah, kita lanjut pada cara kerja OSPF. Yang pertama di sini ada network discovery. Dia ini mencari tetangga aktif menggunakan hello packet. Lalu ada distribusi LSA, membagikan status link lokal, link state. Lalu kompilasi LSDM. Dia ini menyatukan semua LSA menjadi peta topologi utuh atau link state database. Lalu kalkulasi SPF, menghitung jalur terbaik dan memasukkannya ke routing table. Dari pengenalan jaringan sampai konferensi penuh. Jadi secara keseluruhan nih, cara kerja OSPF itu dimulai dengan proses pembentukan neckboard, yaitu saat router saling mengenal satu sama lain. Nah, dilanjutkan router akan saling bertukar informasi jaringan dalam bentuk link state atau LSA ya. Dan dilanjutkan lagi, informasi tersebut kemudian disimpan dalam sebuah database yang disebut link state database atau LSDM. Nah, berdasarkan data tersebut, router akan menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma shortest path first atau SPF. Proses ini itu memungkinkan OSPF menentukan jalur secara cepat dan efisien. Ini terdapat komponen penting OSPF. Yang pertama itu ada router ID, identitas unik perangkat dalam format IP address. Lalu ada network table, ada LSDM, lalu ada cosmetric area ID. Itu network table ini statusnya terhubung langsung. LSDM dia tipenya link state database tadi ya. Lalu ada cosmetric yang mana value-nya itu matematis jalur, dan area ID ini pengelompokan logis. Jadi komponen penting OSPF ini, dalam OSPF itu terdapat beberapa komponen penting yang harus dipahami ya daripada gambar ini. Router ID itu berfungsi sebagai identitas unik dari setiap router dalam jaringan. Neckboard itu adalah hubungan antar router yang saling terhubung. Sedangkan LSDM ya, dilanjutkan dengan LSDM itu merupakan tempat penyimpanan informasi topologi jaringan. Lalu ada cosmetric, itu digunakan untuk menentukan jalur terbaik, sehingga area yang digunakan itu untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian agar lebih efisien dan dalam pengelolaan. Lihat aja di sini ada jenis area OSPF, ada single area dan multi area ya. Kalau single, dia ini semua router itu berada di 0 area di sini. Konfigurasi dia lebih sederhana, tapi resikonya database-nya membengkak seiring pertumbuhan jaringan. Kalau multi area, jadi kayak terbagi gitu ya. Jaringan itu dipecah. Lalu isolasi routing, dia ini gangguan di satu area itu tidak menyebar, jadi terarah lah ya. Dan dia ini sangat efisien untuk skala besar. Nah, lanjut aja. Di sini ada OSPF paket. Dalam proses komunikasi, OSPF itu menggunakan beberapa jenis paket ya. Yang pertama ada hello paket. Ini digunakan untuk menemukan dan menjaga hubungan dengan neckboard. Lalu database description atau DBD itu digunakan untuk membandingkan isi database antar router. Lalu ada link state request atau LSR, dan ada link state. Dan link state update itu digunakan untuk meminta dan mengirim informasi jaringan. Sedangkan link state acknowledgement itu digunakan untuk memberikan konfirmasi bahwa informasi itu telah diterima. Ini yang terakhir ya. Jadi yang pertama hello, dia membangun koneksi dulu nih di awal, lalu dia dilanjutkan ke DBD tadi, mengirimkan ringkasan database atau database description. Lanjut lagi, dia meminta detail informasi yang belum diketahui dari link state request atau link state request. Lanjutkan dengan LSU.
link state update ya, LSU ini mengirim detail informasi yang diminta. Dan terakhir di sini mengirim tanda terima memastikan keandalan. Lanjut ya, secara keseluruhan operasi OSPF itu dimulai dari router yang saling mengenal, kemudian bertukar informasi, dan akhirnya dia ini menentukan jalur terbaik. Setelah proses ini selesai, routing itu akan terbentuk secara otomatis. Nah, hal ini membuat OSPF itu lebih efisien dibanding routing statik, terutama pada jaringan dinamis. Itu terkait dari modul 1 yang telah kita bahas. Nah, ini konfigurasinya, ini contohnya ya. Router OSPF 10, networknya berapa, areanya 0. Jadi aktivitasnya itu mulai OSPF dengan ID numerik lokal. Networknya itu mendaftarkan antarmuka ke dalam area 0 menggunakan parameter wildcard mask. Ini contoh konfigurasinya. Sini masuk modul 2 ya. Pada modul 2 ini kita akan mulai masuk ke tahap konfigurasi OSPF. Setelah memahami konsep dasar pada modul 1, di sini kita mulai menerapkannya secara langsung pada router. Proses ini meliputi pengaktifan OSPF, penentuan network, serta memastikan semua router itu dapat saling terhubung dan bertukar informasi dengan baik. Mulai dari router ID. Nah, router ID itu merupakan identitas unik yang digunakan oleh setiap router dalam OSPF. Biasanya berupa IP address dan harus berbeda antar satu router dengan yang lainnya. Jika terdapat router ID yang sama, teman-teman, maka proses OSPF ini dapat terganggu. Oleh karena itu, penentuan router ID itu menjadi langkah awal yang paling penting dalam konfigurasi OSPF. Nih router ID-nya nih contohnya. Router ID 1.1.1.1. Lanjut, point to point. Nah, point to point network adalah jenis koneksi di mana hanya terdapat dua router yang saling terhubung secara langsung. Dalam kondisi ini, proses konfigurasi OSPF menjadi lebih sederhana karena dia ini tidak diperlukan pemilihan router atau backup desain router. Selain itu, pembentukan neckboard juga terjadi lebih cepat. Dia sangat sederhana tanpa tidak perlu proses pemilihan DR atau BDR, lalu otomasi instan. Dia pertukaran database itu lebih efisien karena tidak ada risiko broadcast berlebih. Lanjut, di sini ada multi akses ya. Berbeda dengan tadi ya. Pada multi akses network ini terdapat lebih dari 2 router dalam satu jaringan. Untuk mengurangi beban komunikasi, OSPF itu akan memilih satu router sebagai DR atau designated router, dan satu lagi sebagai backup ya, atau DBR yang tadi kita bahas. Nah, mekanisme ini itu bertujuan agar pertukaran informasi menjadi lebih efisien dan tidak membebani jaringan. Jadi, banyak router berada dalam satu segmen tanpa manajemen, lalu lintas LSA akan melumpuhkan jaringan. Solusi hierarki perannya itu DR, dia pengelola utama lalu lintas. Lalu BDR ini wakil, dan ini DRO itu hanya melapor ke DR atau DBR. Masuk ke modifikasi OSPF ya. Di sini kita mempelajari bagaimana melakukan perubahan atau modifikasi pada konfigurasi OSPF. Ini contoh perintahnya ada pada layar. Hal ini penting karena dalam kondisi nyata nih, jaringan itu sering mengalami perubahan seperti penambahan network atau perubahan konfigurasi. Dengan memahami perintah pada layar ini, kita itu dapat menyesuaikan OSPF tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan.
Ada rekayasa jalur. Yang pertama nih, memaksa lalu lintas menghindari jalur tertentu dengan menaikkan beban cost. Lalu akurasi matriks, di sini menyesuaikan standar kalkulasi agar OSPF itu akurat membaca koneksi modern seperti gigabyte Ethernet gitu. Lanjut aja, di sini default router itu teman-teman, dia ini digunakan untuk mengarahkan trafik ke luar jaringan, misalnya menuju ke internet. Nah, dalam OSPF, default router dapat didistribusikan ke router lain sehingga router memiliki jalur keluar yang sama. Hal ini itu mempermudah pengelolaan jaringan dan mengurangi kebutuhan konfigurasi manual. Ini perintahnya ya, default information origin. Ada verifikasi OSPF ya, ada show IP OSPF neighbor, show IP route, ping. Mana show IP OSPF neighbor ini cek status tetangga, pastikan mencapai stateful. Jadi kita melihat lalu kita cek dia ini sudah pasti mencapai stateful atau belum. Lalu show IP route, dia ini cek tabel routing. Jadi kita bisa melihat di sana ya. Dan validasi itu dari ping, pengujian konektivitas ya. Udah ya. Terkait dari modul 1, dia ini OSPF link state itu unggul karena membangun wawasan peta topologi yang komprehensif dan beradaptasi dalam milidetik. Dan modul 2 ini terkait dari konfigurasinya ya, yang sudah ada pada gambar juga bagaimana konfigurasinya tadi. Nah, sebagai kesimpulan ya teman-teman, OSPF itu merupakan protokol routing dinamis yang mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis. Modul 1 memberikan pemahaman konsep dasar, sedangkan modul 2 tadi itu menjelaskan bagaimana implementasinya. Nah, dengan memahami modul 1 dan modul 2, kita dapat mengaplikasikan OSPF baik dalam praktikum maupun dalam jaringan dunia nyata. Saya rasa cukup terkait dari presentasi modul 1 dan modul 2 penugasan ini. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.